Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Om Aldo. Seperti biasanya kita selalu berbincang di sini tentang apa saja, Mas Andri ya. Gimana kabar puasanya, Mas Andri? Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala yang berarti, so far so good, nggak ada halangan meskipun siang-siang lagi haus, berusaha aja ditahan. Betul. Namanya juga puasa ya, banyak walaupun banyak godaan, Betul. namanya kewajiban ya, mau nggak mau harus tahan. Iya, betul. Jadi kali ini Mas Andri kita tidak seperti biasanya nih. Biasanya kan kita ngobrol apa saja yang ringan dan viral ya. Iya. Tapi kali ini kita akan membuka misteri, membacakan atau mengupas tuntas ya tentang jejak-jejak kerasulan. Jadi berhubung karena ini Ramadan, Betul. kita sedikit mau sharing cerita-cerita yang mengandung informasi jejak-jejak Islami, baik itu cerita kerasulan, cerita zaman jahiliyah, Betul. cerita sahabat Rasul, Iya. atau yang ada kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam kita. Betul. Paling tidak bisa menambah sedikit wawasan dan cakrawala berpikir kamu dan bisa membawa dampak yang baik ya. Betul. Seperti itu. Itu aja sih maksudnya. Jadi bagaimana dan apa yang malam ini kita kupas tuntas? Inilah podcast Om Aldo. Oke Mas Andri, ada sedikit yang saya mau sharingkan ini. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Betul, jadi betul-betul banyak ini ya. Daripada sedikit. Sedikit. Jadi ini harus banyak. Harus Jadi banyak. supaya ada edukasi Iya. yang harus didapat ya. Berbagi buka puasa. Iya. Lebih banyak lebih baik. Iya kan, memberikan sesuatu ke orang Betul, tuh lebih iya. bagus lebih banyak ya daripada sedikit. Jadi langsung aja nih Mas Andri ya. Ya. Ini kan di akhir zaman akan ada manusia yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Tarik ses. Iya. Gitu. Benar-benar. Jadi mungkin ataukah sudah pasti ya karena Mas Andri ini kan minat bacanya tinggi. Jadi ada banyak artikel dari sumber manapun yang Mas Andri tahu tentang hal ini. Iya. Jadi namanya Dajjal ya. Dajjal. Namanya Dajjal, bagaimana sosok ini dari lahirnya? Samir ya. Dajjal Samir ya, gimana? Samiri. Jadi ada beberapa buku mengatakan bahwa nama ayahnya Musa Samiri, ada juga mengatakan bahwa Dajjal sendiri namanya Samiri. Jadi sebenarnya saya ambil rangkuman singkatnya aja. Rangkuman singkatnya betul. Dan seperti apa cerita Dajjal ini, sosok siapa sih sebenarnya Dajjal ini, dan bagaimana pengaruhnya di hari depan nanti. Sebenarnya banyak banget orang sudah ketahui jejak-jejak tentang Dajjal ini, tapi secara singkat-singkat aja, secara kupas-kupasan luar aja. Betul. Harus Mas Andri malam ini harus kita Saya mencoba untuk sharing sampaikan juga, ya. sharing tapi tidak banyak-banyak amat ya, karena saya juga secara keilmuan atau secara material masih kurang juga. ya. Tapi apa yang saya tak pahami dan saya tahu, entah itu saya dengar ataupun melihat video atau membaca artikel, saya coba sharing dengan Bang Aldo di kesempatan malam hari ini. Betul. Kita langsung aja ceritanya, saya akan memulai dengan asal-usul Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu adalah seorang Yahudi, lahir dari keturunan dua pasangan Yahudi. Ya. Ayah dan ibunya itu lahir dari hubungan saudara. Iya. Dan si Dajjal lahir dari pada saat ibunya menstruasi, terus melakukan hubungan intim dan lahirlah seorang Dajjal. Jadi Dajjal ini sebenarnya anak yang sudah lama dinanti-nanti dan ditunggu oleh kedua pasangan Yahudi ini. 30 tahun berselang barulah diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun apa yang terjadi pada saat lahir itu, nah si iblis, si jin mau menyesatkan mulut manusia agar supaya lebih sesat lagi, maka si jin itu membisiki orang tua Dajjal bahwa sebenarnya anakmu lahir itu dari bantuan saya. Betul. Sengaja untuk mensesatkan. Itu kan kerjanya. Nah itu kerjanya. Tapi kita berbicara tentang Dajjal. Dajjal itu lahir sebenarnya tidak membawa dampak yang baik loh untuk manusia pada umumnya, terkhusus untuk orang tuanya. Orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri, dan lebih jauh lagi untuk orang-orang di masa akan datang. Itu pengaruhnya buruk sekali. Sangat-sangat bahaya. Jadi memang sudah ditakdirkan kehidupannya seperti itu, karena pada saat dia sudah diciptakan itu sebenarnya diberikan keistimewaan oleh Allah ya. Iya.
Dia lahir pada saat itu tidak pernah menunjukkan aktivitas normal pada umumnya anak-anak seusianya lakukan. Jadi kerjanya makan dan tidur. Makan pun mungkin seadanya karena ibunya meninggal. Iya. Itu karena tidak pernah mengkonsumsi selama 5 tahun air susu ibu. Wih, berarti dampaknya kan ini. Dapatnya kanker. Kan di ilmu kesehatan seperti itu Ya, kan? kanker payudara ya. Iya. Jadi ibunya mengalami keracunan susu Iya. akibat tidak pernah dikonsumsi oleh Dajjal. Berarti musibah buat ibu. Musibah. Jadi itulah hal yang pertama Dajjal buat karena ketidakmanfaatannya lahir dan tidak sampai di situ, ayahnya pun dipenjara. Iya. Kenapa bisa dipenjara? Karena pada saat usia Dajjal 4 memasuki 5 tahun, tiba-tiba di tengah malam dia terbangun. Iya. Lalu berjalan ke altar, ke beranda terasnya. Di depan rumah Dajjal pada saat itu banyak patung dan berhala yang dijadikan sebagai Tuhan untuk kaum di saat itu, Iya. di zaman Karena itu ya, penyembah berhala ya. penyembah berhala. Nah, lebih fatalnya karena Dajjal ini memilih patung yang paling besar di antara banyak berhala yang merupakan patung sapi. Jadi dia naik di atasnya, dia beranjak tidur di atasnya, dan beberapa buku juga artikel mengatakan bahwa Dajjal sempat buang air di atas patung itu. Di patung dewanya. Di patung dewanya yang sebenarnya raja pun sebenarnya menyembah patung sapi. Kurang ajar banget. Kurang ajar. Melihat keadaan fenomena ini masyarakat heboh. Ayahnya lebih heboh pagi hari. Iya, iya. Jadi sontak dia kaget, lalu memanggil warga setempat. Kok bisa anaknya tiba-tiba Viral dong. viral? Sebenarnya zaman itu ada sosial media ya. Betul. Mungkin saya bisa bayangkan bahwa penduduk berbondong-bondong bawa HP, handphone ya untuk merecord. Jadi dampak daripada kejadian ini what's going on? What's going on? Ayahnya dipenjara, ayahnya dihukum karena dianggap bahwa ayahnya melecehkan patung berhala dan dianggap dewa pada saat itu. Ayahnya mengelak, ayahnya mengatakan bahwa ini bukan perilaku saya, bukan tindakan saya. Makanya saya heran dan mau memanggil warga untuk menjadi saksi bahwa kok tiba-tiba ini Dajjal selama dia hidup, dia tidak pernah aktivitas, tidur aja kerjanya, kok tiba-tiba berpindah tempat. Iya. Sang raja tidak percayakan hal itu, ayahnya pun dihukum. Musibah lagi. Musibah lagi buat ayahnya. Musibah terus. Musibah terus. Melihat kenyataan ini, hakim kota menganggap, hakim ya pada saat itu yang di kerajaan sana menganggap bahwa ini hal yang luar biasa, fenomenal dan ajaib. Dia menganggap bahwa ini Dajjal mungkin membawa keajaiban. Maka diadopsilah dia dan ditinggal di lingkungan kerajaan. Tapi nggak lama, hanya 1 tahun 2 bulan kerajaan itu dilanda musibah. Namanya toh juga Dajjal tidak membawa kebaikan dan manfaat. Dan berhubung mungkin Allah juga sudah murka ya pada saat itu. Karena kenapa? Daerah itu zaman itu namanya juga penghuninya dominan untuk menyembah berhala, maksiat ada di mana-mana, tidak ada namanya edukasi yang normal-normal, adat istiadat dan lain sebagainya. Pada saat bencana datang, Allah membumi haluskan kota itu. Musibah lagi. Siapa saja yang ada di dekat. Tapi sebelum musibah itu terjadi, ayahnya disiksa setiap hari, disuruh mengakui keadaan bahwa itu perilaku dan tindakannya. Iya. Ayahnya pun tidak berdaya akan siksaan penjara, dia mengakui bahwa ya sudahlah, saya yang melakukan itu, terpaksa dengan terpaksa. Ayahnya pun diusir dari kerajaan itu, diusir dari kota itu, dan dibiarkan menjadi seorang diri. Di apa istilahnya kalau disuruh berangkat pergi begitu? Oh, diasingkan. Diasingkan itu maksud saya. Jadi kesimpulan daripada si Dajjal ini kan lingkungannya sudah bumi hangus ya. Iya. Terus kemana Mas Andre? Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk melindungi Dajjal dan membawa pindah si Dajjal. Jadi istimewa. Berarti perintah langsung ya. Perintah langsung. Perintah langsung dari Allah. Dari Allah bahwa malaikat Jibril bertanya kok mau di ini tidak sekalian ikut di bumi hanguskan. Diselamatkan ya. Iya, diselamatkan. Oleh Jibril. Iya, meskipun secara tidak langsung dia sudah membunuh ibunya, Iya. membunuh ayahnya, Satu kampung lagi. satu kampung juga, tapi toh tetap diselamatkan oleh Jibril. Betul. Jadi Dan berkatalah Allah pada saat itu kepada Jibril bahwa ini umatku dan dia memang sudah saya takutkan hidupnya. Dia akan menghadapi yang namanya akhir zaman, di mana semua kemunafikan, semua kemurtatan dia, bukan murtad sih maksudnya,
dia tidak mempercayai adanya saya, itu akan menjadi sanksi buat dia di akhir zaman dan akan dimusnahkan, akan diringkus ceritanya bahasa kasarnya ya, oleh utusannya Allah yaitu Nabi Isa. Kirain polisi. Betul, bisa sebenarnya polisi. Padahal polisi. mungkin begini Mas Andri, mungkin polisi pada saat itu atau apakah mungkin tidak berdaya ya. Jadi yang turun tangan langsung adalah bisa diperintah oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Jadi sebelumnya Mas Andri kita cerita lanjut lagi. Gimana? Kalau kita berbicara tentang kaitan-kaitan tokoh-tokoh siapa aja nanti itu banyak banget. Mungkin di next episode kita akan kupas lebih jauh. Tapi ceritanya tentang ini Dajjal, maka diasingkanlah, dipindahkanlah Dajjal di sebuah pulau di kota Yaman. Di pulau itu namanya Pulau Sokrota. Oh, Sokrota. Dan dia ditemani oleh seekor hewan binatang mamalia yang mana bernama Al-Jassasa. Dia ditemani di situ ya. Jadi, Dajjal ini di suatu pulau ditemani juga dengan binatang ya. Ditemani binatang. Iya, jadi disinilah mungkin Dajjal tumbuh dewasa ya. Tumbuh dewasa. Nah nih Mas Andri, saya tambah penasaran. Gimana? Lanjut aja ceritanya Mas Andri. Nah, setelah Dajjal diselamatkan oleh malaikat Jibril oleh perintah Allah langsung, dibawalah si Dajjal kecil ini ke sebuah pulau yang berada di kota Yaman. Pulau itu bernama Sokrota. Pulau yang didiami oleh beraneka ragam hayati yang unik, flora dan fauna yang berbeda. Kalau mau ditemukan persamaannya itu cuma ada satu-satunya di pulau tersebut di dunia. Bahkan saking uniknya pulau ini penuh dengan misteri dan warna-warni yang beda, sempat UNESCO mau memberikan predikat sebagai warisan budaya yang dilindungi. Nah, sempat terbuka juga untuk kunjungan wisatawan, sampai sekarang pun terbuka untuk menyaksikan fenomena alam yang beda, warna-warni yang beda, pohon-pohon yang menjulang naik tapi agak beda pohonnya. Teman-teman bisa lihat dari ilustrasi yang kita tampilkan juga seperti inilah keadaan Pulau Sokrota. Nah, di pulau itu Dajjal sendiri ditemani oleh sebuah makhluk, seekor binatang hewan mamalia yang juga ditugaskan oleh Allah untuk membantu Dajjal menemukan dan memberikan kebenaran pernyataan yang paling hakiki bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu cuma satu. Jadi peran Al-Jassasa sendiri sebagai binatang yang menemani Dajjal di kala itu sebagai utusan Allah untuk mengajarkan Dajjal bahwa dia harus mengakui yang namanya tauhid, keesaan Allah bahwa Tuhan itu hanya satu. Seringkali si Al-Jassasa ini memberikan pemahaman kepada Dajjal, namun Dajjal pun selalu datang dengan angkuh dan menyombongkan diri bahwa dirinya adalah hebat. Dengan kekuasaannya, dengan kemampuan sihirnya, kemampuan yang mungkin melebihi manusia di atas rata-rata. Makanya kalau kita ingat, kalau kita hubung-hubungkan Dajjal kan lahir dari keturunan Yahudi ya, maka orang-orang Yahudi itu mungkin kebanyakan pintar-pintar ya, seperti itu. Nah, si Dajjal memberikan pernyataan penolakan kepada Al-Jassasa waktu Al-Jassasa selalu mengatakan bahwa kamu harus mengakui adanya Tuhan, adanya keesaan Tuhan, adanya siang dan malam, adanya fenomena galaksi, adanya fenomena bintang, matahari dan lain sebagainya. Tapi si Dajjal sendiri itu selalu menolak. Bahkan ada cerita itu dia menolak yang membumi hanguskan yang menggetarkan. Nah, seperti itu. Jadi yang saya tahu aja ya Mas Andri, saya bisa sampaikan di sini. Jadi memang Dajjal pernah menyampaikan hal ini kepada Al-Jassasa. Dia menyampaikan karena mungkin sudah bosan disampaikan terus ya sama hewan ini. Jadi si Dajjal ini berkata, "Hai Al-Jassasa, siapa yang kau selalu sebut itu adalah Tuhanmu? Mana dia? Kenapa sampai saat ini saya tidak pernah melihatnya? Jangan-jangan ini cuma rekayasamu supaya saya takut dan tunduk kepadamu." Tuh. Dia langsung berkata, Al-Jassasa langsung berkata, "Bertobatlah atas kata-katamu itu." Lalu saya tidak mau bertobat.
asal kamu tahu saya lebih hebat daripada kamu, lebih hebat daripada Tuhanmu. Iya. Sontak si Al-Jasasa ini berteriak, hentikan perkataanmu. Perkataanmu itu, Wahai Dajjal, wahai Dajjal, menggetarkan langit dan bumi. karena kata-katamu itu bisa menggetarkan langit dan Iya, bumi. karena dia langsung menyatakan dirinya hebat daripada Tuhannya yang menciptakan dia, yang selalu menolong dia. Selalu menolong dia. Betul-betul. Betul-betul ini manusia yang tidak tahu diri ya. Karena mungkin saking cerdasnya Iya, pikirannya. selalu mengandalkan dirinya. Akhirnya Al-Jasasa pun tidak mengurungkan niatnya untuk selalu memberikan pandangan-pandangan bahwa Tuhan itu kamu harus akui Tuhan. Diajaklah Dajjal ke sebuah goa, Iya. yang mana di goa itu terdapat prasasti batu-batu kuno Ya. dan banyak lempengan-lempengan batu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang notabene secara historis ditulis oleh malaikat Jibril. Melihat fenomena dan kenyataan itu, Dajjal sendiri masih berpaling. Dia tidak mengindahkan hal itu. Nah, di saat itu dia menemukan pena ataupun tongkat kecil yang biasa mungkin di film-film kita bisa lihat adaptasinya, tongkat sihir gitu. Nah, itu pernah dijadikan konon katanya dari sumber-sumber buku, Iya. itu dijadikan pena pada saat Jibril menulis kalimat tauhid itu. Jadi seperti ini bro. Jadi mungkin kalau kesimpulan saya, Iya. ini adalah alat yang dipakai nantinya. Iya, betul sekali, tepat. Jadi nanti itu alatnya yang dijadikan sebagai tongkat sihir. Iya. Dia kan Dajjal ini memiliki kemampuan sihir. Ini saya juga punya sumber yang saya ketahui bahwa yang saya baca ya, Iya. bahwa alat itulah yang dipakai sebagai alat sihirnya. Iya. Karena itu alat tulis yang dipakai oleh malaikat Jibril langsung dari surga. Iya, betul. Jadi berbagai keunikan mungkin yang dikombinasikan dengan otaknya ya. Iya, mungkin Si Dajjal ini ya. Dajjal itu. Jadi nanti kalau Dajjal itu bertempur bisa saya bayangkan begini. Jadi dia goyangkan tongkatnya, terus dia bilang abrakadabra. Mungkin seperti itu ya kalau kita lihat film dari Harry Potter ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa melihat begini, Bang Aldo, bahwa di film itu sebenarnya banyak hal-hal yang diadaptasi dari cerita-cerita klasik. Jadi tidak notabene cerita fiksi aja semata-mata ya. Jadi mungkin ada saduran-saduran dari informasi zaman dulu dikaitkanlah, dibentuklah dalam sebuah film. Nah, di Harry Potter sendiri kalau kita lihat orang bermain sihir itu pakai gitu tongkat. Jadi ini mungkin dari sutradara Iya. inilah Iya. percontohan yang diambil ya. Mungkin iya, mungkin. betul. Jadi ini diraba-raba aja. Iya. Jadi seperti itulah kisah singkatnya tentang asal-usul Dajjal, di mana dia dilahirkan dan seperti apa dia diasingkan di pulau diselamatkan oleh malaikat Jibril, dan bagaimana di pulau Sokrate itu sendiri sudah banyak juga orang pernah sempat berkunjung ke sana, namun aura-aura mistik itu tentang makhluk astralnya suasananya begitu berasa. Jadi ibaratnya kalau orang biasa tuh datang agak-agak merinding. Kenapa nggak merinding? Karena melihat fenomenanya aja itu beda. Betul. Dan juga kan kita manusia dilengkapi dengan perasaan yang memang kalau ada hal-hal yang negatif itu kan pasti pasti terasa gitu. Bulu kuduk berdiri ya. Iya betul. Betul. Hal yang aneh pasti terasa gitu. Jadi gimana nih Mas Andri? Mungkin di lain kali aja kita lanjut lagi. Jadi nanti kita akan berbicara di next episode tentang Dajjal. Dia ingkar dengan si Al-Jasa. Dia tinggalkan itu pulau. Dia sempat bertemu Nabi Musa. Kita akan berusaha merangkum dari buku-buku dan literatur dan akan kembali sedikit sharing di podcast Om Aldo. Sampai saat ini. Oke, jadi Nanti deh next time kita balik lagi. Mungkin saya pikir untuk malam hari ini sekian cukup aja sampai di sini. jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan juga komentar. Jadi kalau kamu mau komentar, silakan aja di kolom komentar saya. Betul. Jika video ini bermanfaat, kamu bisa share juga untuk menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan kita tentang Islami. Karena Dajjal sendiri ini fenomenanya bukan hanya ajaran agama Islam yang mempercayai keberadaan nantinya, tetapi juga diilhami, tapi juga menjadi catatan bukti bahwa ini dipercaya oleh kaum Nasrani, agama Hindu dan Buddha juga mengakui adanya cerita ini, dan sebagai Islam yang baik kita juga harus meyakini bahwa itu akan ada.
di akhir zaman seperti itu. Oke Mas Andri, sekian dulu perjumpaan kita dan wassalam. Sampai jumpa lain waktu. See you. We're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you.